Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmatnya kepada kita yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, sehingga Allah hanya menginginkan kita untuk bisa selalu mensyukuri nikmat dan menyadari tentang segala kekurangan kita dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga menggabungkan antara bagaimana kita memaksimalkan mentaati kepada Allah dan memperbanyak istighfar serta taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini marilah kita mengambil faedah dari sebuah ayat yang insyaallah telah sering sekali disampaikan kepada kita semuanya. Akan tapi mudah-mudahan Allah memberikan faidah kepada kita dengan ayat yang kita pelajari pada malam hari ini. Yang kita maksud yaitu ayat dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Carilah kampung akhirat yang telah disediakan Allah kepada Anda, kepada kalian, dengan apa yang telah Allah berikan kepada Anda. Dan jangan lupakan bagian Anda di dunia, dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Dan jangan membuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang membuat kerusakan. Para bapak dan para ibu, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini ada 4 pelajaran penting yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, perintah untuk kita selalu mencari kampung akhirat. Yang kedua, jangan melupakan bagian Anda di dunia ini. Yang ketiga, hendaklah kita menjadi orang-orang yang berbuat ihsan. Yang keempat, janganlah kita menjadi orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Inilah diantara kandungan ayat yang ada dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Ikhwah sekalian, para jamaah yang rahmati Allah, pelajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar selalu berorientasi akhirat dalam kita menjalani kehidupan sekarang ini. Tentu secara ringkas, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar dan mengarahkan kita agar kita berorientasi akhirat? Allah zat yang Maha Penyayang, Allah zat yang ingin seandainya kita mendapatkan keutamaan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Allah zat yang mengerti tentang segala-galanya, tentang kehidupan para hambanya. Dan Allah mengarahkan dan memilihkan kepada kita yang terbaik untuk kita. Dan di antara arahan Allah yang terbaik adalah
agar kita betul-betul membangun orientasi kehidupan kita agar selalu berorientasi akhirat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjadikan semua pemberian Allah dalam rangka untuk mencari kampung akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah oleh Anda dengan apa yang Allah berikan kepada Anda, carilah kampung akhirat. Ini yang pertama. Kenapa? Di antara jawabannya, dan ini jawaban yang global, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah kampung yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Dan kampung ini kata Allah segala-galanya khairun wa abqa. Segala-galanya lebih baik dan lebih kekal. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita dihadapkan kepada dua pilihan. Yang satu jauh lebih baik dan jauh bahkan lebih kekal, yang satunya akan sirna, atau kita dihadapkan dengan dua pilihan, satu perusahaan yang memberikan gaji sebulannya umpamanya 2 juta, dan yang satu lagi perusahaan memberikan gaji satu bulannya 50 juta. Pilih yang mana kira-kira? Tentunya semuanya pun tahu, hanya pilihan ini membutuhkan keyakinan dan membutuhkan ini sesuatu yang menancap di dalam hati, yaitu membutuhkan keimanan yang betul-betul menjadi dasar kita untuk membangun kehidupan yang berorientasi akhirat. Karena akhirat dikatakan akhirat artinya yang diakhirkan, masih nanti. Dan dunia dikatakan dunia karena dekatnya dengan mata kita. Sehingga dunia semuanya serba cash, serba kontan. Tetapi akhirat adalah tertunda dan masih nanti. Tapi justru inilah yang akan membedakan antara mukmin dan kafir. Coba seandainya ada pengumuman dari takmir, setiap orang yang datang sholat subuh ke masjid ini, pulang dia membawa 1 Avanza. Ada nggak yang kira-kira datang? Waduh, gemerutuk kata orang sir. Gemerutuk. Orang akan berbondong-bondong datang ke masjid ini. Tetapi kalau Nabi telah katakan pada kita, walaupun telah katakan pada kita, ra'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Apa artinya? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat fajar. Dan tentu 2 rakaat subuhnya lebih baik lagi. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia itu isinya ya durian, ya dunia, mobil yang bagus ya dunia, kemudian rumah mewah megah ya dunia. Walaupun Nabi telah katakan demikian, sedikit orang yang tertarik. Kenapa? Raketok moto. Raketak moto. Sehingga kata Ibnul Qayyim, terkadang orang dia memilih 1 biji sawi. Kalau kita kuaci, tahu nggak kuaci? Kuaci, walaupun 1 biji kuaci itu lebih dia pilih dibandingkan dengan batangan emas tapi tertunda. Kuacinya cash. Inilah kebanyakan yang ada pada manusia. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada kita untuk orientasi kampung akhirat, dan ini yang akan terbaik bagi kehidupan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menggambarkan tentang orang yang berorientasi tentang kehidupan akhirat. Bagaimana mereka ini? Mangkanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu baina ainaihi wa ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a samlah
Wa atati dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang akhirat menjadi orientasi kehidupannya, satu, Allah akan jadikan kekayaan itu ada di hatinya. Yang kedua, Allah akan kumpulkan urusannya. Yang ketiga, Allah terkadang akan datangkan dunia, dan dunia dalam keadaan bersimpuh tidak bisa apa-apa. Orang yang orientasi kehidupannya akhirat, satu, hatinya dia akan merasa kaya. Apa itu kaya, ikhwan? Orang yang kaya itu bagaimana? Orang yang mereka serba kecukupan, tidak kekurangan, dan asalnya tidak lagi membutuhkan yang lainnya. Tetapi Nabi katakan sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini hakikat kaya adalah kayanya hati. Artinya orang betul-betul merasa kaya itu diawali dengan orang yang memang betul-betul hatinya merasa kaya. Laisal ghina biqasratil arab, walakinal ghina nafs. Yang namanya orang kaya itu bukan orang yang banyak perabotnya, banyak pernak-pernik tentang kehidupan dunianya. Akan tapi yang namanya orang kaya adalah orang yang hatinya kaya. Bapak sekalian, ada enggak orangnya sudah kaya, sugih blegedu, Masya Allah, neng dremisan. Tahu dremisan enggak? Dremis tahu enggak? Iya, suka ngatungan. Itu pinternya itu ngatung tok. Tapi kalau soal memberi itu enggak pernah. Sehingga adanya kurang terus. Sesungguhnya orang seperti ini hatinya betul-betul fakir, orang yang miskin. Maka orang yang kaya adalah orang yang betul-betul hatinya kaya. Dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa telah cukup dengan pemberian Allah, sehingga dia tidak rakus apalagi menghinakan diri dengan cara dia meminta-minta kepada orang lain. Sungguh hanya orang-orang yang mereka berorientasi kehidupan akhirat yang dia merasa kaya, dia akan menjadi orang yang dermawan dengan apa yang dia punya. Dia akan menahan diri dari apa yang dia merasa kekurangan darinya, karena meminta-minta itu menjatuhkan harga dirinya. Satu di antara pekerjaan yang Nabi cela adalah pekerjaan suka minta-minta. Kalau orang bilang orang yang suka minta-minta itu rai gedek, tahu enggak? Tahu rai gedek? Apa Pak Farid rai gedek? Rai gedek randuwe rai. Maka balasan Allah kelak di akhirat seperti itu. Dia akan datang kepada Allah dalam keadaan mukanya itu complong-complong dari daging, sehingga kayak dia nggak punya muka. Ini pekerjaan yang sangat buruk, meminta-minta. Sampai Nabi pernah membaiat kepada para sahabat supaya mereka tidak suka minta-minta, sehingga di antara mereka ada yang cemetinya jatuh dan dia tidak mau minta tolong orang lain, dia ambil sendiri. Karena sungguhnya itulah izahnya seorang muslim, dengan cara dia tidak suka dermis dan minta-minta. Kata Nabi kita, syarful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang muslim itu dengan dia menegakkan qiyamul lail. Karena dia berarti membangun hubungan yang khusus antara dia dengan Allah di saat manusia terlelap tidur. Wa issu, dan izahnya seorang muslim dengan cara yaitu istighna'uhu anin nas. Dia merasa tidak membutuhkan orang lain. Ini tidak merendahkan diri dengan meminta-minta kepada orang lain. Inilah yang diajarkan Nabi kita agar menjadi jiwa yang betul-betul memiliki kemuliaan
berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah. Dia membangun hubungan yang kuat, di antaranya dengan dia suka qiyamul lail, yang menunjukkan hubungan dia dengan Allah kuat. Dan dia orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah dan tidak menghinakan diri di hadapan manusia, yaitu dengan cara tidak meminta-minta kepada mereka. Bapak sekalian, adapun ahlu dunia, kata Nabi, wa man kanat dunya hammahu ja'ala faqrahu baina ainaihi. Barang siapa yang dunia itu menjadi orientasi kehidupan dia, maka sungguh kefakiran itu akan selalu ada di depan kedua kelopak matanya. Dia rumangsani melarat terus, sehingga tidak pernah merasa kecukupan. Dan ini perwatakan manusia apabila dia tidak mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Atau kama qala. Apabila anak Adam itu dia memiliki 2 lembah harta, dia pasti, kata Nabi, pasti mencari yang ketiga. Kecuali orang yang hatinya telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini, kata Nabi, wala yamla'u jawfa bini Adam illa turab. Dan tidak akan memenuhi rongga perutnya anak Adam kecuali tanah. Kalau belum dia jedot, kata orang, jedot perutnya dengan tanah, itu belum merasa cukup tentang dunia yang dia cari. Kalau belum belesak ke kubur, itu masih kemauannya, Masya Allah. Kadang-kadang nyun ngapunten, minta maaf, sudah bau tanah. Sudah bau tanah. Tahu? Sudah bau tanah. Kata orang Jawa, tinggal jungkel ke kuburan. Itu Masya Allah masih ngen-ngen bangun hotel tingkat 10 untuk menambah masukan tentang apa yang dia inginkan tentang kehidupan dunia, sehingga umurnya tambah tua tapi hatinya tambah muda. Jadi panjang angan-angannya itu, Masya Allah. Dan itu adalah gambaran umum manusia. Nabi pernah menggambarkan tentang antara kematian dengan angan-angan manusia. Seandainya kematian itu garis meja ini, itu ngen-ngennya itu brojol sampai sana, sehingga ngen-ngennya belum cukup, belum sampai kemput, sudah kedahuluan ini datangnya kematian. Ini bagi orang yang mereka ini tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang yang Allah berikan taufik, maka seluruh kehidupannya itu dia jadikan untuk mengumpulkan bekal di kampung akhirat kelak. Maka ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'min aqyas?" Ya Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana yang cerdas? Ketika Nabi ditanya ayyul mu'min afdal, ya Nabi, orang mukmin yang paling utama yang bagaimana? Ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang akhlaknya paling bagus. Karena ada orang mukmin yang mereka karena imannya rusak, akhlaknya brengsek. Tapi ada orang mukmin yang Masya Allah imannya sempurna dan akhlaknya sempurna. Ayyul mu'min aqyas, ya Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana yang cerdas? Aktsaruhum lillahi, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lil istidadi ba'dal maut. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang mereka banyak mengingat kematian, dan orang yang mereka selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematiannya. Kenapa dikatakan dia cerdas? Karena sungguh seluruh hakikat kehidupan yang dia inginkan itu ada pada kehidupan ba'dal mamat. Ba'dal mamat, kehidupan setelah kematiannya. Sekarang ikhwan, Nabi ketika menggambarkan tentang kehidupan dunia, orang sebanyak apapun mencari kehidupan dunia, itu menikmatinya itu sangat minim, sangat sedikit.
Nabi katakan begini, ketika membaca ayat alhaqumut takatsur, bermegah-megahan tentang dunia, berbanyak-banyak tentang dunia telah membuat manusia lalai, hatta zurtumul maqabir, hingga mereka masuk ke liang kubur. Yaqulu ibnu Adam mali mali, anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Ya ibnu Adam, maluka illa min salaf. Wahai anak Adam, harta anda itu tidak lain kecuali 3. Yang pertama, ma'akalta fa'afnaita, apa yang anda makan kemudian hilang, punah, menjadi yang terjadi. Yang kedua, wa ma labista fa'aflaita, apa yang anda pakai lalu usang. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta fa'afqaita, dan apa yang anda sedekahkan itu yang akan kekal. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang rahmati Allah, mari sedikit kita merenung hadis ini. Yang betul-betul milik kita, yang kita nikmati, satu yang kita makan, dua apa tadi ikhwan? Yang kita pakai, yang ketiga yang kita sedekahkan. Kalau kita tidak bersedekah, artinya berarti kita hanya menikmati yang dua ini. Yang kita makan, yang kita pakai. Yang kita makan, ya apapun yang masuk ke perut kita, blang semuanya masuk di blender di sini, itu yang kita nikmati. Yang kita pakai, ya baju, ya rumah, mobil, perabot, apa yang bisa kita pakai. Sekarang antum kerja dari pagi sampai sore, belum lagi nanti tambah kadang-kadang lembur. Itu semuanya dalam rangka untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan bisa membeli segala-galanya apa yang bisa antum inginkan. Baik, ingin menikmati semua yang berkaitan dengan dunia. Antum uangnya banyak, miliaran, kadang sampai triliunan. Seandainya antum ingin makan, umpamanya sak Bali ini semua kuliner yang paling hot, itu antum pesen semuanya, paling top itu antum pesen, sampai bisa dijembreng sak lapangan itu kebuak semuanya, sudah apa yang antum inginkan semuanya dipesan semuanya. Ketika sudah kita makanan kita lihat semuanya seambrah-ambrah makanan semuanya itu Masya Allah. Terus coba berapa yang bisa kita masukkan ke perut kita. Antum mau sanggup berapa piring? Atau berapa ceding? Antum masukkan blang. Itu kalau orang waras, sehat walafiat, tidak ada penyakit apapun, mungkin 5 piring itu sudah wetenge bededeng. Apalagi antum paksa lagi sampai sundul sini. Wow, tunggu ambulan diantarkan ke rumah sakit. Tinggal menanggung sakitnya apa yang antum masukkan. Kalau diteruskan terus bisa mati. Ikhwati billah, satu yang anda makan. Apalagi kalau antum punya nyimpen putih sugih penyakit, asam urat, ancaman stroke, darah tinggi, duren itu pengen diuntal kabeh. Lagi pirang complong, pirang cemplong duren, udah kemut sudah. Itu kalau kita nyimpan penyakit, terkadang Masya Allah ini gak boleh, itu gak boleh, itu gak boleh. Terakhir dia boleh hanya menikmati air putih, kemudian pecel, padahal uangnya Masya Allah miliaran. Betapa sangat sedikitnya yang dia nikmati, satu. Dua, yang dia pakai. Rumah kalau dia mau bisa beli rumah 10 rumah juga bisa. Setiap ada developer nawarkan perumahan, dia beli yang paling mewah. Kabeh komplit semuanya sudah. Sekarang
Dari 10 rumah itu setiap dia menikmati untuk tidur, katakanlah berapa kamar yang dia tiduri, kawan? Walaupun dia punya 100 kamar, maka yang dia tiduri hanya 1 kamar. Itu pun juga tidak 24 jam. Mosok pengen dekem terus ning kono. Kan nggak mungkin. Hanya sebentar. Yang lainnya itu orang lain yang menikmati. Apakah itu orang asing atau orang gak asing atau tukang kebun, malahan kadang-kadang ikhwati billah, sungguh kita sangat menikmati dunia sangat minim dan sangat sedikit. Apabila kita sudah kerja keras mengumpulkan segala-galanya, kita kumpulkan sampai banyak, kita menikmatinya minim, hanya yang kita makan, kita pakai, kita nikmati hanya itu, lalu kita mati, oh alangkah ruginya. Harta yang seambrah-ambrah macam itu semuanya itu kita tinggal semuanya, sudah bukan milik kita tapi miliknya ahli waris. Bukan milik kita lagi. Padahal waktu kita mencari harta rekoso atau kepenak. Rekoso kadang Masya Allah, kalau di tempat-tempat seperti Jakarta, orang kerja kadang dia berangkat sebelum subuh, anaknya masih tidur. Kemudian dia pulang sudah malam jam 10, anaknya sudah tidur. Sehingga hanya ketemu anak terkadang hanya hari Sabtu dan Ahad. Itu pun kalau dia menyempatkan di rumah dan ketemu dengan mereka. Tapi itu betul-betul dia jalani tiap hari, dia lakukan seperti itu. Bagian menikmati sungguh sangat sebentar dan sangat sedikit. Apabila kita betul-betul tidak bisa menikmati sekian banyak yang kita miliki, sungguh itu sesungguhnya adalah kerugian bagi kita sendiri. Dunia adalah sangat kecil kita nikmati. Dan dunia, kata Nabi, ketika membandingkan dengan akhirat, maka dengarkan kata Nabi SAW, orang apabila telah masuk jannah, yunadi munadin, akan ada seorang penyeru yang menyampaikan, ya ahlal jannah, annalakum antasihu wala tasqamu abadan, annalakum antahyaw wala tamutu abadan, annalakum antashibu wala tahramu abadan, annalakum antanamu wala tabasu abadan. Wa al jannah, sekarang Anda sehat yang tidak pernah sakit. Siapa di antara antum yang sehat dan tidak pernah sakit? Siapa yang tidak pernah sakit sepanjang umurnya sekarang ini sampai sekarang ini? Ada enggak? Rata-rata kita sedikit sakitnya ringan atau sedang atau parah, itu pernah kita mengalami sakit. Kalau Anda pengen sehat tanpa sakit, tempatnya di akhirat. Wa anna lakum antahyaw wala tamutu abadan, dan Anda akan hidup dan tidak pernah mati. Wa anna lakum antashibu wala tahramu abadan, Anda akan muda dan tidak pernah Anda tua. Wa anna lakum antanamu wala tabasu abadan, Anda akan nikmat dan tidak pernah sengsara di dunia ini. Ikhwan, barang siapa yang dia sehat dia terancam sakit. Barang siapa yang dia hidup pasti terbayang-bayangi kematian. Barang siapa yang dia muda pasti akan tua. Barang siapa yang dia pengen nikmat maka pasti akan mengalami sengsara. Itu sebuah kepastian yang terjadi dalam kehidupan dunia. Semua yang nikmat itu akan bersamanya kesengsaraan. Contoh, antum makan yang nikmat-nikmat, maka antum siap-siap untuk menderita di balik semua makanan yang nikmat tersebut. Apakah itu ancaman penyakit? Apakah itu ancaman berkaitan dengan apa yang akan antum tanggung? Sing kelemon, kemudian nandon jadi lemak dan sebagainya, terancam. Itu sudah pasti. Antum pengen sugih, nikmat, bisa menikmati mobil, menikmati rumah yang ber-AC,
menikmati yang indah, taman-taman yang indah, itu mesti rekoso. Dari waktu antum mengadakan harta untuk mengadakan rumah yang begitu, kemudian belum lagi nanti membuatnya juga butuh waktu, kemudian perawatannya, kemudian menikmatinya terkadang kemudian bosan. Coba antum rumahnya bagus kayak surga, kabeh ono, itu jelek. Mungkin sehari dua hari masya Allah menikmati, masya Allah menikmati. Wis 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun melebu metu omah kok kuwi. Bosen. Itu watak manusia. Demikian pula antum dapat istri cantik, mau nggak mau pasti akan sengsara. Pertama, istrinya nggak mungkin cantik terus. Yang kedua, istrinya pasti akan mati, pasti akan sedih dan sengsara, cepat atau lambat, sebentar atau lama. Demikian pula antum punya anak, senang masya Allah, tapi masya Allah berapa lama senangnya punya anak, ngerawatnya itu susah, kadang jengkelin, kemudian masya Allah untuk ngopeni anak itu membutuhkan biaya banyak. Kemudian terkadang nikmatnya itu sebentar sedikit. Semua yang di dunia ini, apa yang dirasa nikmat itu akan bersamanya sengsara. Anda hidup terbayang-bayang mati, sehingga itu akan membayangi Anda menjadi susah. Ojo-ojo para ku bangun tingkat 10 terus mati, sehingga dia terbayang-bayangi mati. Dan Anda muda, betapapun parasnya masya Allah, dia selalu bercermin, mengagumi dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya mengagumkan, tapi terbayang tua. Gak mungkin muda terus. Jamu opo ikhwan, sing iso ndadekne enom tanpa tua. Walaupun dia berusaha untuk mengendalikan mudanya itu ra iso tua, tetap umpamanya jasad luarnya itu gak bisa tua, jeroane itu loh gak bisa ditipu ikhwan. Coba sekarang antum suruh milih ya, mau menikahi akhwat. Satu, ini akhwat, face-nya itu face baby face, face-nya itu face umur 16, neng asli ini umur swidak siji. Kemudian dengan umur 23 tapi orisinil. Pilih mana kira-kira? Orang nggak bisa ditipu. Ikhwati fillah, demikian Rasulullah gambarkan, kalau antum pengen sehat tanpa sakit, muda tanpa tua, hidup tanpa mati, nikmat tanpa sengsara, itu tempatnya di jannah. Maka Allah betul-betul arahkan kita untuk memilih kampung akhirat, dan agar kita betul-betul berlomba-lomba untuk memilih kampung akhirat. Dan tidak ada buruknya ketika orang mereka betul-betul berlomba-lomba untuk mendapatkan kampung akhirat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun kanu yusari'una fil khairat. Ayat ini semuanya menggambarkan para kita orang-orang yang mereka betul-betul menginginkan kampung akhirat, itu mereka diperintahkan Allah berlomba-lomba, mereka betul-betul memiliki semangat untuk menggapainya, mereka jadikan semua orientasinya adalah untuk mendapatkannya kampung akhirat. Karena berlomba-lomba mendapatkan kampung akhirat itu tidak ada jeleknya, tidak berefek negatif sama sekali. Karena berlomba-lomba menuju kampung akhirat itu artinya berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan, orang yang terbaik dan orang yang paling bermanfaat dalam kehidupan, seperti pada ayat berikutnya nanti insyaallah. Maka Allah katakan hendaknya kita betul-betul mencari selalu kampung akhirat dan berorientasi terus untuk selalu membangun kampung akhirat. Ikhwati billah,
Dan orang yang mereka mencari kampung akhirat, kata Nabi, wa jama'a syamlah, semua urusannya itu akan dikumpulkan Allah, tidak ada yang sia-sia. Anda yang berorientasi kampung akhirat, maka tidak ada tetesan keringat Anda yang sia-sia, tidak ada 1 rupiah pun yang sia-sia. Semua akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Innallaha kataba sayyi'at wal hasanat. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan berbagai macam kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan, kebaikan-kebaikan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkara kebaikan dan keburukan. Faman hamma bil hasanati walam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilatun. Barang siapa yang dia sudah memiliki niat baik, walaupun kemudian belum terlaksana niat baiknya itu, maka dengan sekedar niat baik akan Allah berikan satu kebaikan yang sempurna. Ini adalah min fadlillah. Ini termasuk dari keutamaan Allah. Wa man hamma biha, dan barang siapa yang dia memiliki keinginan berbuat baik, wa amilaha, lalu dia beramal kebaikan yang dia niatkan itu, maka Allah akan berikan kepadanya, yaitu kebaikan asyrah, 10 kebaikan, ila sabi mi'ati dhifin, sampai 700 kebaikan, ila ad'afin katsirah, sampai kelipatan yang tidak terhingga. Sungguh ini perdagangan yang sangat menguntungkan bagi orang-orang yang mereka berorientasi akhirat. Sehingga pernah Utsman bin Affan datang dengan 1000-an unta dagangannya, yang di atas unta ini adalah barang dagangan. Maka para tengkulak mereka telah siap untuk membeli barangnya Utsman. Kata Utsman, siapa yang mau membeli barang dagang saya dengan keuntungan 10 kali lipat? Tentu para tengkulak untuk membeli dagangan kulaan dengan memberikan keuntungan 10 kali lipat, berarti berapa persen ya kawan? Memberikan keuntungan 10 kali lipat dari modal, berapa persen berarti? 1000%. Siapa mau tengkulak yang mau membeli dagangan orang dengan memberikan keuntungan 1000%? Apalagi sampai kemudian lipatan 700 sampai 1000 atau sampai lipatan tertinggal. Pedagang itu, pedagang dunia itu kalau grosiran terkadang untungnya berapa persen Pak Farid? Wah, grosir 25%. Grosir itu paling-paling kadang 3%, diculkan, kadang 5%, diculkan, itu grosir. Kalau ecer baru 15, kadang 20, kadang 25, kadang lebih, tergantung. Ini Allah siap membeli barang dagangan Anda 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan tidak terhingga. Maka Allah katakan betul-betul ini perdagangan yang tidak pernah rugi. Barang siapa yang dia berdagang dengan Allah, maka betul-betul dia akan puas dan tidak pernah merasa dirugikan dengan perdagangannya. Dan Allah betul-betul menawar dagangan Anda dan menawarkan Anda untuk bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang hatinya telah ada orientasi kehidupan akhirat, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang akan total membuat Anda untung mutlak, yaitu dengan selamatnya Anda dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dagangan apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi. Ini perdagangan iman. Semua amaliyah iman kita adalah perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Innal ladzina yatluna kitaballahi wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, orang-orang yang mereka menegakkan salat, orang-orang yang mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan, maka mereka ini kata Allah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka telah mengharapkan perdagangan yang tidak pernah ada kerugiannya. Dan hakikat kehidupan kita ikhwati fillah kalau kita mukmin adalah kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bukan mukmin, berdagang dengan syaitan. Demikian Nabi katakan, kullun nasi yakhdu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubikuha. Setiap manusia berpagi-pagi dia keluar rumah dalam rangka untuk menggelar barang dagangannya. Dan barang dagangannya itu adalah dirinya sendiri. Di antara orang yang mereka berdagang, ada orang yang mereka betul-betul untung besar, untung mutlak, sehingga dia terbebaskan dari kesengsaraan yang mengancamnya. Ada? Iya. Kita sholat dulu, ikhwati fillah, insyaallah atas salat kita lanjutkan biidznillah, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita melanjutkan apa yang kita sampaikan dalam rangka mengambil faedah ayat yang telah kita bacakan. Kita sedang menyampaikan sebuah hadis Nabi SAW, kullun nasi yakhdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap kalian dalam keadaan berpagi-pagi menjual barang dagangannya, dia menjual dirinya. Di antara orang menjual dirinya ada yang mereka untung sehingga membebaskan dirinya dari segala kesengsaraan, dan ada orang yang mereka menjual dirinya dan mereka rugi sehingga mereka membinasakan, menenggelamkan diri dalam kebinasaan. Barang siapa yang dia berdagang dengan Allah maka dia akan untung, dan barang siapa yang dia berdagang dengan syaitan maka dia akan betul-betul mengalami kerugian. Barang siapa yang dari sejak bangun tidurnya dia awali dengan mengingat Allah, kemudian dia beribadah kepada Allah, lalu dia tunaikan kebiasaan hari-hariannya dalam rangka juga niat untuk memenuhi kewajiban sebagai hamba Allah. Dia bergaul di tengah-tengah keluarganya, bergaul di tengah-tengah masyarakatnya, dia berbuat baik kepada mereka semuanya, waktunya dia salat, waktunya dia zakat, dan dia lakukan demikian terus-menerus dalam kehidupannya, maka sungguh dia telah berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berjual beli dengan Allah, tidak ada yang sia-sia dalam kehidupannya. Tetesan keringat dia, rupiah yang dia keluarkan, kelelahan yang dia rasakan, maka sungguh tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah. Allah akan lipat gandakan kebaikan balasan Allah kepada orang tersebut. Maka sungguh sangat beruntung orang yang mereka berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi barang siapa yang dia melalui hari-harinya dengan kelalaian, dengan bermaksiat kepada Allah, dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, dia tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dia tenggelam dalam kesyirikan, kekufuran, atau kemunafikan, atau penyimpangan agama, atau berbagai macam kemaksiatan,
maka sungguh dia telah berdagang dengan syaitan. Di dunia dia tidak akan pernah merasakan keuntungan kehidupan bahagia dalam dirinya. Dan puncaknya ada kesengsaraan ini ketika nanti mereka menjadi para penghuni jahanam dan kemudian mendengarkan khutbah iblis. Iblis akan berkhutbah di mimbar api, menyampaikan kepada para penduduk neraka yang dulu mereka mengikuti iblis. Apa kata iblis? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata iblis, Allah katakan, dan syaitan yaitu iblis akan mengatakan, dan dia kata Al-Imam Al-Hasan Basri, iblis dia berpidato di mimbar api dan mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kalian dengan janji-janji yang benar. Dan sungguh saya juga telah berjanji kepada kalian, dan sungguh aku selisih semua janjiku. Kemudian, wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'utukum. Dan sungguh saya tidak punya kekuasaan sedikit pun untuk menyesatkan kalian, kecuali semata-mata hanya mengajak, semata-mata hanya menawarkan, membisikkan. Fastajabtum li, lalu kalian ternyata mengikuti ajakan-ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan kalian cerca diri saya, celalah diri kalian sendiri. Wa ma kana li alaikum wa ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Saya sekarang tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian sebagaimana kalian tidak bisa menolong kami pada hari ini. Maka sungguh perkataan-perkataan iblis ini semakin membuat ahlun nar tenggelam larut dalam kesedihan, penuh dengan kekecewaan mendengarkan apa yang diucapkan iblis, yang dia di dunia telah siang dan malam selalu merayu manusia agar mereka kufur dan syirik kepada Allah, agar mereka tenggelam dalam maksiat dengan janji-janji indahnya iblis. Akan tapi sekarang dia ingkari, bahkan sekarang dia pun terlepas diri dari perbuatannya. Inni kafartu bima asyraktumuni. Saya ingkari terhadap semua kesyirikan kalian kepadaku. Para bapak dan para ibu yang rahmati Allah, sungguh menjadi pedagang akhirat adalah keuntungan yang besar. Wa jama'a syamlah, Allah akan kumpulkan segala urusan dia. Urusan dia akan sangat teratur. Berbeda dengan orang-orang yang mereka tenggelam dalam syahwat dunia. Wa farraqa syamlah, Allah akan cerai berikan urusan mereka. Tidak ada sedikit pun yang bermanfaat dari berbagai macam kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, apalagi kalau mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali. Terkadang untuk ahlul akhirah, orang yang berorientasi akhirat, dunia terkadang datang kepada dia dalam keadaan dunia dia tidak bisa apa-apa. Dunia telah datang kepada Nabiullah Sulaiman, tetapi dunia tunduk dan patuh kepada Nabiullah Sulaiman. Dunia telah datang kepada Abdurrahman bin Auf, akan tapi dunia sama sekali tidak berkutik di hadapan orang seperti Abdurrahman bin Auf. Dunia telah datang kepada Utsman bin Affan, dan dunia tidak bisa apa-apa di hadapan Utsman bin Affan. Adapun apabila orang orientasinya dunia, wala ta'ti dunya illa ma qudiralah. Apabila dunia datang kepada dia, justru dunia menjadi tuannya, dia yang menjadi budak-budaknya dunia, dan dunia pun tidak akan datang kepada dia kecuali sebatas yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, alangkah sangat sengsara dan nestapanya ahlu dunia. Dia mencari dunia dalam keadaan diperbudak oleh dunia, diperas tenaganya, diperas pikiran dia, habis ibaratnya anduk diperes sampai sak garingnya itu.
diperes habis, siang, malam, pagi, sore, tenaganya habis-habisan. Dan biasanya ahli dunia mencari dunia dalam keadaan zalim. Dia tidak peduli dengan kanan kirinya. Bahkan kalau perlu harus menumpahkan darah orang lain tidak peduli. Dan bahkan seandainya harus menjual agama tidak dia pedulikan. Dan itulah fitnahnya orang yang mereka maftun dengan dunia. Layak tiana ala nasi zamanun la yubadil mar'u bima akhadha min malin amin halalin amin haram. Akan datang satu zaman manusia dalam mengumpulkan harta tanpa peduli apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Bahkan kata Nabi SAW, kerakusan manusia dengan dunia sungguh lebih berbahaya dibandingkan dengan serigala. Dua serigala lapar yang dilepas ke seekor kambing, maka orang yang ambisi dengan dunia itu lebih berbahaya dibandingkan dengan itu. Madhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i alal mal wa syarafil dini. Dua serigala lapar, bukan serigala kenyang, serigala lapar dilepas ke seekor kambing, bukan ke 100 kambing. Maka ini tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang mereka betul-betul rakus dengan dunia, dengan harta, dan dia ambisi gila hormat dengan agama atau dengan melalui agama. Orang yang ambisi dengan harta dunia dan orang yang gila hormat, dua-duanya ini semuanya adalah bahaya. Ikhwati fillah, orang yang mereka diperas untuk dunia, seandainya dia tidak mengumpulkan dengan cara yang haram, maka sungguh dia telah kehilangan waktu untuk keutamaan yang sangat banyak. Coba antum bayangkan, dia hanya nyengkruk, tahu nyengkruk? Hanya nyengkruk duduk di tokonya terus dari melek semenjak dia bangun tidur, moto melek sampai nanti malam gelap. Itu dia hanya duduk di tokonya nderui duit, ngelusi duit terus. Ambisinya untuk mengumpulkan harta itu Masya Allah. Akhirnya sholat jamaah ditinggal, thalabul ilmi ditinggal, baca Quran gak sempat, zikir gak sempat. Zikirnya itu hanya duit 50.000, 1.000, duit 1.000, 1.000 terus gitu. Masya Allah. Habis waktunya, padahal dia juga gak akan makan duit. Makanya sedikit menikmati hartanya itu, tapi dia korbankan sekian banyak keutamaan. Seandainya dia mencari harta secukupnya, kemudian dia waktunya salat, waktunya puasa, zakat, zikir, mencari ilmu, baca Quran, maka sungguh dia telah meraih semuanya dalam kehidupan ini. Tapi ini tidak. Atau kalau tidak seperti itu, lebih tragis lagi, dia tidak peduli dengan halal haram. Sehingga yang penting ngumpul, yang penting dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Mau dia dengan cara syirik, dengan cara kufur, dengan cara maksiat, dengan cara yang menyimpang, gak ada urusan, yang penting dunia datang. Ini betul-betul telah menjadi budak-budaknya dunia yang demikian. Ikhwati billah, gak ada kebahagiaan kecuali hati yang mereka memperbudakkan diri kepada Allah dengan mencari kampung akhirat. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Ikhwani fillah, mencari akhirat bukan berarti mengharamkan dunia. Bahkan dunia totalitasnya, Anda tanpa mengurangi menikmati dunia, dan bahkan dunia semuanya Anda jadikan untuk mendapatkan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamad dunya ilal jannati wa ilan nari tariqun wal layali matjarul insani wal ayamu suqun. Dunia ini jalan yang bisa mengantarkan ke surga dan jalan bisa mengantarkan ke neraka. Barang siapa yang mobilnya mengantarkan dia ke masjid, mengantarkan dia ke majelis taklim, mengantarkan dia untuk menjadi orang yang menolong orang lain,
melakukan kebaikan-kebaikan dengan hartanya, maka sungguh hartanya telah mengantarkan ke surga. Barang siapa yang dengan mobilnya dan hartanya mengantarkan ke kafe-kafe, ke bar-bar, ke tempat perzinaan, ke tempat dia melampiaskan syahwat, maka sungguh hartanya telah mengantarkan dia ke jahanam. Anda mencari jannah, mencari kampung akhirat tanpa sedikit pun mengurangi jatah Anda dunia. Apakah orang mencari surga dia haram mengawini wanita, ikhwan? Tidak. Apakah orang mencari akhirat dia diharamkan bernikmat-nikmat dengan anaknya? Tidak. Apakah orang mereka mencari jannah dia diharamkan punya rumah, punya mobil, dia menyantap makanan yang enak-enak? Tidak. Semuanya boleh dan boleh dan boleh, kecuali yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu mereka jadikan semuanya untuk mendapatkan kampung akhirat. Alangkah sangat indahnya orang yang seperti ini. Tanpa mengurangi kenikmatan Anda menikmati dunia, tapi Anda dengan itu menuju kepada jannah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama ahlul hadis. Dia seorang qadhi yang dia penampilannya Masya Allah, kendaraannya Masya Allah. Ketika dia sedang berjalan, maka dicegat oleh seorang Yahudi yang tengik, letak, keluwus, karena dia penjual minyak, melarat. Kemudian dia katakan, Tuan, Nabi Anda mengatakan ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Anda mukmin, surga menjadi penjara, tapi kok kayak gitu, kayak gini. Saya kafir, surga menjadi dunia menjadi surga saya, tetapi saya begini. Apa kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Beliau katakan, bagi seorang mukmin, dunia seperti ini dibandingkan dengan surga yang nanti ditempati, itu benar-benar penjara, tidak apa-apanya. Bagi orang kafir, dunia yang seperti sengsaranya kayak apa di dunia, dibandingkan dengan akhirat, yaitu neraka yang akan dia tempati, maka sungguh dunianya menjadi surga bagi dia. Maka si Yahudi ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia masuk Islam. Ikhwati billah, menikmati dan mencari kampung akhirat tidak mesti dengan meninggalkan dunia, dan tidak harus dengan meninggalkan dunia. Tapi jadikan semua dunia Anda untuk mencari kampung akhirat. Ilmu Anda, tenaga Anda, harta Anda, istri Anda, anak Anda, keluarga Anda bergaul dengan tetangga dan masyarakat. Jadikan semua yang Anda miliki untuk mencari kampung akhirat, sehingga tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan Anda. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dan Islam tidak menzalimi orang yang mereka mencari akhirat dengan menyengsarakan hak badan atau hak batin dia. Maka Rasulullah mengingkari orang yang mereka akan menyiksa diri karena untuk mencari kampung akhirat. Ketika mereka survei tentang ibadah Nabi dan kesimpulannya, mereka taqalluha, mereka merasa sedikit. Maka di antara mereka berangan-angan, fa usolli walam arqud. Yang satu mengatakan fa asumu walam uftir. Yang satu mengatakan wala atasawwajun nisa, saya akan sholat malam tanpa tidur, saya akan puasa tanpa buka, saya akan tidak menikahi wanita. Maka ketika telah sampai kepada telinga beliau yang mulia, maka Nabi marah kepada mereka. Antumul ladina qultum kada wa kada, kaliankah yang mengatakan demikian dan demikian? Wallahi inni la afqakum lah, aku orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inni usali wa arqud wa asum wa uftir wa tasawwajun nisa. Aku juga salat malam dan tidur, aku juga puasa dan buka, aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang mereka tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Ikhwati fillah, Nabi juga yang menegaskan, inna dina yusrun, agama ini mudah, wala yushadda hadad din illa ghalabahu. Tidaklah orang memberat-beratkan diri dalam beragama ini kecuali dia akan dikalahkan. Apakah dengan dia dibuat bosan dengan perkaranya, atau kemudian dia bahkan berhenti dari perkara tersebut. Islam mengajarkan tawasud, hidup pertengahan. Dia betul-betul selalu dalam keadaan bisa menjaga kesegaran jiwanya dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ikhwati billah, yang kedua tadi, betul-betul jangan sampai kita maghrur dengan dunia kita sehingga kita melupakan akhirat kita. Carilah akhirat dengan tanpa mengurangi hak Anda tentang dunia. Dan ingat, dunia itu betul-betul menipu manusia. Barang siapa yang tidak hati-hati dan tidak waspada, maka dunia akan betul-betul akan memakan korban. Dan Anda akan menjadi korban yang kesekian dari dunia yang tampil menipu. Kata Ibnul Qayyim, dunia ini bagaikan wanita pelacur yang dia tidak pernah puas dengan satu laki-laki. Dan dia tidak suka dengan laki-laki yang pencemburu, sehingga dunia akan memakan korban terus. Laki-laki yang mereka berharap dari wanita pelacur tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Ikhwati fillah, begitulah beliau menggambarkan tentang kehidupan dunia. Barang siapa dia mencari kebahagiaan dengan dunia, maka tidak akan pernah mendapatkannya. Apabila dunia betul-betul dia gandrungi, dunia akan menjadi Dracula buat Anda, nyesep darah Anda, dan Anda menjadi korban yang kesekian kali. Atau kata beliau juga, dunia atau dunia, orang yang mencari dunia, orang yang mereka ambisi mencari dunia, bagaikan berenang di pusaran air yang penuh dengan buaya. Bagaimana kira-kira? Dia berenang di pusaran air dan itu penuh dengan buaya. Pusaran itu betul-betul membuat orang itu hampir gak bisa melawan arus pusaran ini. Kemudian buaya sudah siap, mulutnya menganga menangkap orang tersebut. Begitu gambaran beliau tentang orang yang mereka ambisi untuk mencari dunia. Carilah dunia bukan untuk dunia, carilah dunia untuk jadikan sarana untuk mengabdi kepada akhirat. Ikhwati billah, ingat, dunia dan seisinya Allah ciptakan untuk Anda nikmati. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan semua isi dunia dengan seisinya untuk kalian semuanya. Silahkan nikmati, silahkan gunakan. Tapi ingat, Anda diciptakan bukan untuk dunia ini. Anda diciptakan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan dunia untuk Anda jadikan sarana menghamba kepada Allah. Sekarang orang dibuat terbalik oleh syaitan. Dia perbudakkan dirinya kepada dunia, dan dia lupakan Allah yang menciptakan dia, yang Allah ciptakan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabat bagaimana meletakkan dunia di kedua kelopak matanya. Dunia, kata Nabi, lau kanati dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masyaqal kafira syarbatan ma. Seandainya dunia ini senilai dengan sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan Allah berikan minuman walaupun seteguk. Kenyataannya ada enggak orang kafir yang dia minum sampai gelegean? Ada enggak? Banyak.
menunjukkan dunia tidak lebih daripada harga sayap seekor nyamuk, lebih rendah daripada itu. Kata Nabi, dunia tidak lebih harganya daripada kambing cempe yang telah jadi bangkai. Yang Nabi pernah melewati pasar, mendapatkan kambing cempe yang telah jadi bangkai. Kemudian Nabi angkat, kemudian Nabi tunjukkan, tawarkan, ayyukum yuhibbu anna lahu bidirham. Ada enggak yang mau memiliki bangkai ini dengan membayar 1 dirham? Manuhibbu lana bi syai'in wa manasna bi. Tidak ada ya Rasulullah di antara kami yang mau memilikinya, dan untuk apa? Kata Nabi, ayyukum atuhibbuna annahu lakum. Ada enggak di antara kalian, silahkan bawa pulang gratis, tidak usah membayar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, lau kana hayan kana aiban li'anau asak wa kaifa wa huwa mayyit. Seandainya kambing ini hidup ya Rasulullah, kami memilikinya itu aib karena cacat. Bagaimana ketika kami ini telah menjadi bangkai? Nabi telah mendengar jawaban mereka dengan apa yang Nabi sampaikan. Nabi ingin memberikan pelajaran berharga kepada mereka. Wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia ini tidak lebih berharga dari kambing cempe cacat telinga telah menjadi bangkai ini bagi kalian, wahai para sahabatku, yang telah Allah sediakan surga untuk kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingin mendidik para sahabat memandang dunia dengan harga yang tidak istimewa, dengan membandingkan jannah yang Allah sediakan buat mereka, sehingga jangan pernah ada orang yang mereka menjadikan dunia segala-galanya, kemudian mereka korbankan kampung akhirat. Maka para sahabat, bagaimana mereka ditanamkan kerinduan yang sangat berat kepada kampung akhirat, dan betul-betul kampung surga di depan kedua kelopak mata mereka. Bagi mereka pindah dari dunia ke kampung akhirat sebuah cita-cita yang ingin dipercepat, sehingga mereka di antara para sahabat ketika telah mencium bau jannah, dia ingin segera berangkat dan pindah ke jannah tanpa berlama-lama dia tinggal di dunia. Tapi ketika ikhwati fillah hati kita telah maftun dengan dunia, maka dunia segala-galanya. Sampai kemudian agama kita korbankan, thalabul ilmi kita tinggalkan, bacokan kita tinggalkan, zikir kita tinggalkan, salat jamaah kita remehkan, kemudian agama kita kecilkan maknanya. Yang besar di mata kita dunia dan dunia. Berat dia untuk infak, dia bakhil, dia tidak dermawan, dunia pengen dia tahan terus, padahal itu bukan milik dia. Yang milik dia apabila dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, betul-betul Nabi telah menjadi suri teladan dalam hal ini teori dan praktek. Para sahabat, Umar pernah menangis mencari-cari Nabi. Ketika didapatkan Nabi bangun tidur dalam keadaan badannya itu ngeplek, tahu ngeplek, membekas tikar. Kata Umar, ya Rasulullah, Kisra wa Kaisar kama huma fihima. Ya Rasulullah, Kisra dan Kaisar sebagaimana yang mereka rasakan. Mereka tenggelam dalam kemewahan kehidupan dunia mereka ya Rasulullah. Wa anta Rasulullah, dan engkau adalah utusan Allah ya Rasulullah, dan engkau begini ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, amma tarda anna lahumud dunya walanal akhirah. Ya Umar, ya Ibn al-Khattab, tidakkah anda ridha seandainya untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat? Nabi ingin mendidik Umar bagaimana memandang dunia dan bagaimana memperlakukan dunia. Dan Nabi telah mengajari kepada ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya Ibnu Umar, kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah anda di dunia sekarang ini seperti seorang yang gharib, orang yang asing, atau orang sedang safar. Apa maksudnya kira-kira ikhwan? Jadilah anda di dunia ini seperti orang yang gharib, orang yang asing.
Orang yang ada di negeri asing, ikhwan, di antara suasana yang ada, hatinya itu selalu rindu dengan kampung halamannya. Itu yang ada pada hati orang yang mereka dalam ini sebagai orang yang asing di negeri perantauan. Sehingga betul-betul seorang mukmin bagaimana selalu ketika jasadnya tetap di dunia sekarang ini, tapi bagaimana hatinya merindukan selalu kepada jannah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia punya kerinduan, sehingga dia beramal dengan semangat, semangat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bagaimana menangkap kerinduan seorang mukmin. Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang dia merindukan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku yang merindukan hatinya bertemu dengan diriku, jangan khawatir, hari pertemuannya denganmu pasti akan terjadi. Hari pertemuan Anda dengan Allah pasti akan datang. Hari-hari ketika Allah akan menyingkap hijabnya, lalu seorang mukmin ahlul jannah melihat menikmati wajah Allah, dan sungguh nikmatnya menikmati wajah Allah akan melupakan semua nikmat ahlul jannah terhadap nikmat jannah. Sedangkan nikmat jannah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mala ainun ra'at wala udhun sami'an wal khatara ala qalbin bashar. Nikmat yang belum pernah terbayangkan, nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata manusia, didengar telinga manusia, belum pernah terbayangkan dalam lintasan hati manusia. Betul-betul nikmat yang luar biasa, tapi menikmati wajah Allah mengalahkan itu semuanya. Nabi bagaimana mendidik kaum muslimin berkaitan dengan dunia dan akhiratnya. Atau Anda seorang musafir yang betul-betul seorang musafir itu dia berpikir ini bukan tempat dia tinggal selamanya, dia akan pulang meneruskan perjalanan. Sehingga dia akan mengambil dunia secukupnya untuk bekal menghadapi atau memasuki kampung akhirat. Ikhwati billah, rintangan-rintangan Anda untuk memasuki kampung akhirat sangat banyak, sehingga waspadalah, sehingga Allah wasiatkan pada kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurnakum bilal ghurur. Jangan sekali-kali Anda tertipu oleh dunia, dan jangan sekali-kali Anda ditipu syaitan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan jadilah Anda orang yang berbuat baik. Berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Anda. Singkatnya ikhwati billah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin itu orang yang hidupnya serba bermanfaat, dan adanya itu antara berbuat adil dan fadl. Bainal adil wal fadl. Kehidupan seorang mukmin digambarkan dengan sangat indah oleh Nabi. Hidup yang betul-betul memberikan kemanfaatan kepada siapapun dari kalangan manusia bahkan alam semesta. Sebagaimana Allah mengutus nabinya sebagai rahmatan lil alamin. Coba bayangkan bagaimana Nabi menggambarkan tentang seorang mukmin, mathalul mukmin mathalun nahlah. Perumpamaan seorang mukmin seperti perumpamaan pohon korma. Kalau Anda susah membayangkan pohon korma, bayangkan di sini pohon yang dianggap paling manfaat pohon apa, ikhwan? Pohon kelapa yang sering dijadikan simbol oleh anak-anak pramuka sebagai pohon yang serba manfaat. Yang intinya pohon ini dari akar sampai ujung daunnya semuanya manfaat. Dari buahnya yang paling cengkir sampai yang paling tua semuanya manfaat. Akarnya pohon kelapa untuk apa, ikhwan? Untuk macam-macam. Batangnya pohon kelapa untuk macam-macam, manfaat semuanya. Kemudian daunnya, daun yang enom, daun yang tua, daun yang tua sudah jadi belarak, garing, semuanya manfaat. Lidinya dari yang muda sampai tua semuanya manfaat. Jadi piting untuk yakni nusui bungkusan-bungkusan. Kemudian kambilnya dari yang masih tegan, kemudian sudah jadi kambil tua sampai sekalipun ngentos. Kemudian sepetnya
batoknya, itu semuanya manfaat, nggak ada yang tidak manfaat. Begitulah pohon korma yang digambarkan Nabi. Seorang mukmin hendaknya dia hidupnya serba manfaat. Maka tanyakan pertama kali tentang diri Anda, manfaat apa yang telah orang lain rasakan dengan keberadaan kami. Ketika Rasul ditanya oleh seorang sahabat yang datang, "Ya Rasulullah, ayyunasi ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, manusia yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi ikhwati fillah? Anfa'uhum linnas, yaitu orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ikhwati fillah, bagi seorang mukmin yang mereka berjalan di atas ilmu dan ajaran nabinya, semua binatang-binatang di daratan, di lautan, sampai malaikat yang ada di langit, semuanya memintakan ampun dan mendoakan kepada mereka, karena mereka semuanya para pelaku kebaikan. Para pelaku kebaikan. Seorang mukmin, dia beredar antara al-adl wal fadl, antara adil dan berbuat utama. Sekalipun bahkan kepada orang kafir dia tidak zalim, tapi keadilan yang ditegakkan. Apa kata Allah ikhwati fillah? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Jangan sampai kebencian Anda kepada suatu kaum membawa Anda untuk tidak berbuat adil, tetapi tetaplah Anda berbuat adil, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Walaupun kepada orang kafir, walaupun kepada orang musyrik, maka hendaklah seorang dia berbuat adil dan berbuat baik kepada mereka, hingga binatang-binatang merasakan kebaikan seorang muslim. Dan sungguh Nabi mencela seorang yang mereka kelihatan soleh dengan ibadahnya, tetapi jelek dengan makhluk, bahkan dengan itu dia bisa dimasukkan ke neraka. Pernah seorang mengeluhkan tentang ibu-ibu, "Ya Rasulullah, ada ibu-ibu kalau soal sholat malam dan sholat puasanya itu Masya Allah terkenal, tapi dia kalau dengan tetangga itu cengkeri." Tahu nggak cengkeri? Jelek, menyakiti tetangga, mengganggu tetangga. Apa kata Nabi? Hiya finnar, dia ada di dalam neraka. Sebagaimana Nabi katakan, dakhalatin nara fil hirah, atau udzibat imra'atun fil hirah. Udzibat imra'atun fil hirah. Ada seorang wanita yang diazab Allah gara-gara kucing. Dia kurung, tidak diberi makan sampai mati. Seandainya dia kurung dan diberi makan, dia berbuat baik. Atau dia lepas, dia bisa mencari makan sendiri, berbuat baik. Ini telah berbuat jahat kepada kucing sampai dia mati. Maka ini menjadi sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita pribadi yang betul-betul manfaat, sebagaimana pohon korma atau lebah kata Nabi. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir ikhwati fillah, wala tufsitu fil ardi. Jangan Anda membuat kerusakan di muka bumi. Al-fasad, asyirku fasadun, al-kufru fasadun, al-bid'atu fasadun, al-ma'asi wa dhunub fasadun. Semua ini merupakan kerusakan-kerusakan. Berbagai macam bentuk penyimpangan agama adalah kerusakan. Barang siapa yang dia menghidup-hidupkan kebiasaan atau sunnah-sunnah syirik, sunnah-sunnah kufur, sunnah-sunnah penyimpangan, maksiat, maka dia telah menjadi bagian para perusak. Yang Allah katakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan Anda rusak bumi setelah Allah perbaiki. Allah perbaiki bumi dengan Allah turunkan Rasul yang membawa risalah, dengan mengajarkan tauhid dan sunnah, dengan mengajarkan ketaatan, menjauhi maksiat. Apabila kemudian dia menyelisih ajaran Rasul, maka dia adalah minal mufsidin.
Sungguh 4 perkara ini ikhwan menjadi sebuah prinsip yang sangat mulia dalam kehidupan seorang muslim. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, memudahkan mewujudkan 4 perkara yang sangat mulia tersebut, menjadi hamba Allah yang benar-benar selalu memiliki orientasi kehidupan akhirat, tidak terfitnah dengan kehidupan dunia yang ada, tapi menjadikan semua dunia kita adalah untuk mencari kampung akhirat, menjadi orang melakukan kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan. Dan hanya kepada Allah kita berharap. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi semua umur dan kehidupan kita, hingga kita pun kembali kepada Allah sebagai hamba yang husnul khatimah, dipanggil dengan panggilan indah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Waktunya tinggal 5 menit ya Mas. Apakah wajib hukumnya jika kita masih punya hutang segunung, hutangnya segunung, untuk berzakat atau bersedekah, berinfak? Melunasi utang lebih didahulukan. Utangnya segunung mau zakat, bagaimana ikhwan? Dikeruskan, antum mungkin gak wajib zakat. Umpamanya utangnya 1 miliar, duitnya 500 juta, kemudian pengen zakat, ya utangnya disaur dulu. Karena utang itu sangat mengganggu. Seorang syahid harusnya itu beleng BPUD, PMDK masuk surga, itu terhalang gara-gara utang. Sehingga hendaknya utang betul-betul sangat dijauhi. Kalau nggak kepaksa betul itu jangan utang. Sekarang ini zaman ikhwan, utang itu dibuat jadi hobi. Sampai semua utang, minta maaf, sampai kelambi dinggo bendino utang, piring utang, gelas utang, katanya utang lu untung Ustaz, utang untung gitu loh, masya Allah. Ini karena pandangannya sudah kualik tentang kehidupan. Apakah makna perdagangan dengan Allah bahwa kita boleh meminta balasan atas amalan kita? Sedang sebagian ulama mengatakan kita beramal harus ikhlas. Ikhlas itu bukan seperti perumpamaan orang ikhwan, antum ke belakang cemplung plung, kemudian setelah itu antum nggak ingat apa-apa. Oh, jelek perumpamaan itu. Nah, Allah membuat perumpamaan yang bagus. Bagaimana tamsil ikhlas itu? Seperti Laban yang mereka baina damin wa farsin, dia keluar antara darah dan kotoran, tapi keluar susu yang khalisan, yang betul-betul murni. Itu amalan yang murni. Itulah perumpamaan ikhlas seperti itu. Dan maksudnya ikhlas ikhwan, yaitu amal yang ditujukan untuk Allah dan mengharapkan semua yang dijanjikan oleh Allah. Ini adalah ikhlas. Mengharapkan surga adalah ikhlas. Berlindung dari neraka adalah ikhlas. Mengharapkan pahala berlipat adalah ikhlas. Bukan berarti ikhlas itu nggak mengharapkan opo-opo. Ikhlas itu tidak mengharapkan balasan manusia, tapi mengharapkan totalitas balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Sehingga jangan pernah terbayang, dan sungguh sangat jelek ucapan seorang yang mengatakan, barang siapa yang beramal karena mengharap surga atau ketakut dari neraka, maka dia musyrik. Masya Allah, musyrik. Allah memerintahkan kita musyrik. Iya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Nabi memerintahkan idza sa'alta fas'alullaha wa idza sa'altumullaha fas'alul jannatal firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, kata Nabi. Minta surga firdaus, karena surga ini surga yang paling tengah letaknya dan paling tinggi tingkatannya. Jangan tanggung-tanggung. Suruh minta jannatul firdaus. Antum setiap puasa apa di antara doa yang antum ucapkan ikhwan? As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Bagaimana kemudian meminta surga, menghindar neraka, musyrik? Ini sungguh kalimat yang sangat bertentangan dengan ajaran Nabi, ajaran para sahabat, bahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara sedekah berinfak yang terhindar dari riya?
ya Anda berusaha untuk untuk menyembunyikan sedekah Anda, atau seandainya nggak bisa disembunyikan, yang jelas hati Anda harus betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan waspada tentang pembatal-pembatal sedekah yang telah diajarkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan Anda batalkan sedekah kalian, baik dengan bil mani wal adha, atau dengan riya, atau dengan yang lainnya, maka akan ada pembatal-pembatal sedekah. Setelah kita beramal dengan ikhlas, maka jaga pula tentang keikhlasan amal tersebut. Orang Indonesia yang mengikuti sunnah dianggap teroris. Bagaimana menanggapinya? Ya, tinggal nggak usah ditanggapi sulit-sulit. Buktikan bahwa Anda bukan teroris. Buktikan Anda adalah orang berbuat baik, orang mendapatkan keuntungan dari Anda, orang betul-betul bergaul dengan Anda itu untung secara akhlak dan secara material, maka betul-betul Anda insyaallah akan hilang kesan teroris. Tapi kalau sudah suruh ikut apa-apa nggak mau, bakhil, kemudian sadis, sangar, kemudian ketemu orang melirik saja enggak, oh Masya Allah, ini teroris betul-betul, membuat dada sesak. Bagaimana kita mencari uang sebanyak-banyaknya untuk anak? Boleh, sekali tanda tangan bisa 5 miliar. Boleh. Ada orang uangnya nggak banyak, rekoso temen, angkut-angkut batu sedino sewengi nganti dengkek gegernya, duitnya sithik. Ada orang tanda tangan kok, uangnya 5 miliar ada. Boleh mencari uang sebanyak-banyaknya untuk anak, tapi bukan anak ditenggelamkan dalam duit tersebut, tapi plotkan bagaimana anak menjadi anak yang menuntun ke surga, yang bisa mengantarkan tuang ke surga. Dan hartanya bukan untuk anak semuanya, hartanya untuk dibagi-bagi sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cari uang banyak nggak apa-apa. Ikhwan, Ibnu Mubarak, tahu nggak Ibnu Mubarak? Ulama ahlul hadis, orang yang terkenal zuhud dan wara. Modal dagangnya Ibnu Mubarak itu 400.000 dinar. 1 dinar berapa? Hampir 2 juta. Kalau 2 juta untuk kalikan 400.000 berapa? Hah? Ikhwan, 800 miliar. Itu modal dagangnya Ibnu Mubarak. Maka tidak mustahil beliau itu suka mengkafil ulama, mengkafil thalabul ilmi, kemudian membiayai bahkan orang sekampungnya dihajikan semuanya, mulai digawani leleh. Itu Masya Allah, itu Ibnu Mubarak. Dan begitu sejarah mencatat tentang kehidupan beliau. Bisa dijelaskan Ustaz antara apa ini tahadduts bi nikmatillah dengan zuhud? Enggak ada hubungannya lah ikhwan. Tahadduts bi nikmatillah itu membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai porsinya dan sesuai kondisinya. Tahadduts bi nikmatillah termasuk diantaranya antum diberikan uang yang banyak oleh Allah, harta yang mudah, ya mbok jangan sandalnya itu kok sampai jebol-jebol, tinggo ucul. Mbok yo tunggu sandal sing apik. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ditanya uangnya banyak, aduh Mas, rekoso awakku. Aku ora duwe apa-apa, padahal duitnya banyak. Dia itu bilang begitu, khawatir kon jajaki. Khawatir kalau dia ditagih suruh traktir. Kalau cerita sama orang melas terus, padahal duitnya banyak. Ini namanya kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian. Tahadduts,
cerita tentang nikmat Allah, termasuk alhamdulillah saya tadi dimudahkan begini. Tapi yo ojo mung cerita tok. Umpamanya masyaallah aku dina iki untunge wakeh. Terus cerita tok. Padahal temennya ini lolo. Wetenge kencot-kencot, kemudian iki garing. Ini masyaallah aku wae ra metu. Cerita ndobos tentang dunianya kemudian gak keluar. Ini bukan tahadus binikmatillah. Atau juga ikhwan, jangan cerita kepada orang yang dengki. Karena cerita itu tidak kepada sembarang orang. Cerita itu harus cari-cari orang yang betul-betul pas kita ceritani. Jangan sampai kita salah cerita sama orang. Bagaimana dengan meminta perhatian orang lain seperti menceritakan keluh kesah tentang kesulitan di dunia? Mengeluh itu dengan Allah. Kemudian kalau dengan orang itu jangan sembarang orang itu dikelui. Sak penuang ketemu dikelui. Kata orang ini, "Mas, aku luwih rekosom bangi awakmu." Ngeluh itu yang kira-kira memang akan memberikan nasihat, solusi yang baik, tidak sepenuhnya dikelui. Nabiullah Yakub, askubasi wa husni ilallah. Aku keluhkan semua kesedihan dan kesulitanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti mengeluh kepada orang ikhwan, khawatir antum mengadukan Allah kepada makhluk. Ini adalah dosa besar. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebih demikian ikhwan, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.